Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini, dan di sini saya akan sharing tentang menulis radio app. Jadi di di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menulis naskah iklan radio atau audio gitu ya. Jadi ini adalah template-nya yang akan kita pakai. Yang pertama ada kolom brand. Di sebelah kanannya silahkan tulis brand kalian apa yang lagi kalian handle. Kemudian di kolom what to say di bawahnya ada pesan atau message. Silahkan ditulis di situ. Pesan apa nih yang akan disampaikan. Karena yang akan kita olah di sini adalah pesan modalnya. Nah, dari pesan kemudian ada kolom manfaat atau masalah. Jadi manfaat itu kita coba bayangkan kondisi yang dialami konsumen sebelum menggunakan produk. Kalau masalah kalau masalah itu sebelum menggunakan produk, kalau manfaat setelah menggunakan produk. Jadi masalah sebelum, manfaat setelah. Terus kemudian kita cek lagi nih efek pada rutinitas harian. Sama, dua-duanya bisa dipakai, baik manfaat atau masalah. Itu yang apa namanya yang eh, berdampak pada keseharian konsumen. Nah, kira-kira dampaknya apa tuh? Terus kemudian efek ini kita hiperbolis. Nah, setelah itu kita mulai sinopsis, yang alur ceritanya dibalik. Dampak hiperbolanya dulu dimunculkan, baru masuk ke pesan. Nah, kemudian setelah teman-teman punya sinopsis, kita bikin di naskah audio yang yang bisa jadi panduan produksi. Jadi di sini ada kolomnya tiga aja gitu, ada nomor, kemudian elemennya sound effect, music atau voice over, kemudian naskahnya gimana. Kita langsung aja ya lihat contohnya. Sebentar, sepertinya saya stop share dulu deh nih. Nah, ini ada kesalahan dalam sharing. Nah, belum centang. Ya, oke. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ya ke contohnya. Ini ada iklan yang akan kita bedah, itu iklannya Ben and Brown Pomade. Pesannya di sini, rambut tetap pada pendirian di segala keadaan. Nah, sekarang kita coba olah yuk. Pesan ini menjadi naskah. Jadi yang pertama, kita coba gali apa manfaat yang dirasakan konsumen sebelum menggunakan produk ini, yaitu tatanan rambut mudah rusak. Kemudian manfaat, kita coba bayangkan apa sih manfaat yang akan diterima konsumen setelah menggunakan produk pomade ini, yaitu tatanan rambut menjadi kaku. Kemudian kita coba pilih nih, nah ini tonton boleh milih ya, pakai masalah atau manfaat yang mau dikembangkan. Kalau di iklan ini, yang dikembangkan adalah manfaatnya, yaitu manfaatnya pada rutinitas harian adalah menata rambut ala rockstar dari pagi akan bertahan sepanjang hari. Dampak hiperbolanya apa nih? Tatanan rambut rockstar yang bertahan sepanjang hari membuat konsisten jadi rockstar di semua aktivitas. Nah, kita lihat ya, alur ceritanya itu dibalik. Dari dampak hiperbola dulu ke pesan. Dari kanan ke kiri. Ini dia contohnya. Mulai hari ini, aku akan jadi rockstar. Rockstar? Hahaha, kuliahmu gimana? Rockstar. Penghasilannya kan gak nentu. Rockstar. Anak istrimu nanti mau dikasih makan apa? Rockstar. Kalau udah tua nanti, bandmu kan juga pasti bakalan bubar. Rockstar. Gak ada uang pensiunannya juga. Pokoknya rockstar. Ben and Brown Pomade, rambut tetap pada pendirian di segala keadaan. Oke, sekarang kita lihat tuh skripnya lebih dekat gitu ya. Nah, ini skripnya nih. Kalau teman-teman perhatikan, dari mulai masuk musik distorsi gitar, kemudian ada voice over satu dan 2 pembicaraan antara dua mahasiswa. Terus kemudian ditutup dengan voice over 3, itu ada narator yang menyebutkan nama brandnya. Elemen audionya sederhana, cuma ada satu musik dan voice over 3 talent. Nah, jadi kalau audio ini
Untuk voice overnya jangan banyak-banyak ya. Maksimal 3 ini udah cukup banyak gitu ya. Udah cukup 3 maksimal lah. Terus jadi voice overnya 3 itu maksimal. Elemen lainnya boleh musik sama sound effect. Musik pun kalau diperhatikan di sini untuk membangun atmosfer rock gitu ya, itu tidak full band, tapi hanya gitar saja yang dipakai. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, dampak hiperbola di sini tuh diceritakan selama 80% durasi. Nah, ini kan 80% ya, dan 20%-nya baru masuk ke pesan. Jadi ini yang bikin pendengarnya itu merasa ada plot twist nih. Sebelumnya di 80% tuh ngomonginnya rockstar, rockstar, rockstar. Ini apaan sih? Akan apa namanya? Akan mengarah ke band apa atau cerita rockstar apa gitu ya. Ternyata di twist di belakang ini adalah iklan dari band and Brown Pomade. Oke, berikutnya kita mulai masuk ke contoh garap mengerjakan nih. Jadi ini aku ambil random aja sih. Brandnya adalah Go Ride, pesannya pasti ada jalan. Oke, ini bukan contoh, ini apa namanya belum ada iklannya ya. Jadi ini kita coba menulis bersama. Problemnya adalah terjebak macet. Benefitnya macet pun tetap lancar. Nah ini karena di Jogja nggak ada macet, makanya saya coba membayangkan itu saat saya ada di Jakarta. Jadi di Jakarta jam 4 sore, selesai rapat di Pancoran, mau ke stasiun Pasar Senen. Kurang lebih jaraknya 10 kilo buat naik KRL. Jalanannya macet banget. Diantar GoRide, bisa nyelap-nyelip, masuk gang, dan 30 menit sampai di stasiun. Ini adalah efek yang saya kembangkan dari benefitnya. Walaupun macet, tetap lancar. Nah, kemudian dampak hiperbolanya kayak apa nih? Nah ini, masalahnya saya kan ada di Jogja. Jadi nggak tahu keadaan di Jakarta seperti apa. Nah ini, saya kemudian coba masuk. Apa sih yang akan saya temukan di gang sempit di Jakarta gitu ya. Nah di sini ide kreatif teman-teman mulai digunakan untuk berimajinasi gitu ya. Saya membayangkan gang sempit di Jakarta, narkoba banyak kali ya. Saya masukin kata kuncinya narkoba, gang sempit Jakarta. Di sini ada pas berita yang teratas gitu ya. 25 pengedar digelandang BNN. Jakarta disebut jadi titik rawan peredaran narkoba. Kemudian BNN 8 tersangka dari Kampung Ambon terancam pidana mati. Lagi penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Jakarta. Dan terakhir, di yang keempat nih yang menarik perhatian saya gitu ya. Gang sempit TKP, pria dibunuh sesama pengedar, tempat transaksi narkoba. Nah, coba berita ini kita lihat dulu nih. Nah, ini beritanya. Gang sempit TKP pria dibunuh sesama pengedar tempat transaksi narkoba. Nah, di sini sih kalau dibaca gitu ya, eh, korban ditemukan tewas bersimbah darah dalam gang tempat di mana biasanya kelompok ini melakukan transaksi. Terus SM dan 8 anggota kelompoknya, mereka sebenarnya satu kelompok, satu jaringan narkoba. Cuma si korban ini tuh curigain dia sebagai informannya polisi atau cepu gitu ya. Terus kemudian eh ini atas dugaan tersebut, kemudian korban dihabisi oleh rekan-rekannya sendiri, ditusuk di bagian telinga yang tembus ke otak. Korban ditemukan di sebuah gang kecil Jalan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dan korban tergeletak dengan berlumuran darah. Nah, kemudian di sini ada 4 tersangka. Satu di antaranya diamankan di Jakarta, 3 ditangkap di Serang. Oke, di sini aku udah kebayang nih. Saat apa namanya, aku naik Gojek gitu ya, lewat gang sempit, terus melihat pembunuhan ini nih. Pembunuhan di mana korban ditusuk di belakang telinga, tembus sampai ke otak, darahnya kemana-mana. Dia sendiri melawan 4 orang di gang sempit di Jakarta. Aku udah punya bayangan di gang sempit apa yang akan aku temukan. Nah, kemudian ini nih, aku jadi kebayang nih dampak hiperbolanya. Saking nyelap-nyelipnya masuk gang sempit sampai melihat pengeroyokan bandar narkoba. Nah, terus kemudian aku coba nih dari apa namanya berita tadi, aku udah kebayang nih. Aku membayangkan ini cerita tentang seorang karyawati gitu ya, yang curhat eh, pada saat dia naik Gojek nyepil-nyepil di gang sempit. Jadi di sini kalau diperhatikan ada angka 1 sampai 6 gitu ya.
Ini kan 60 detik. Jadi saya coba bikin 6 baris, per barisnya nanti akan dikembangkan menjadi 10 detik naskah gitu ya. Jadi saya ada 6. 1 sampai 5, 80% adalah pendapat hiperbola dan 20% ada di pesan. Nah, ini kalau yang hiperbolanya, astagfirullah, itu belati nancep di belakang telinga kanan, Bang. Dalam banget, nembus otak itu mah. Terus kemudian darahnya, Bang, banyak banget. Mati sih kayaknya. 1, 2, 3, 4 lawan 1. Ya udahlah. Di gang sempit begini. 5, stasiun Senen. Cepet banget, Bang. Udah pakai GoPay ya. Makasih. Pesannya pasti ada jalan dengan Goret. Jadi di sini saya menceritakan eh, seorang karyawati yang melihat melihat pembunuhan itu dengan detil karena gangnya sempit gitu ya. Terus dia cerita sama abang Gojeknya gitu ya, apa yang dia lihat gitu ya. Dan cerita berhenti saat mereka sudah berhenti di stasiun Senen. Dan udah bayar pakai GoPay, makasih. Nah, kemudian ini nih, saat teman-teman sudah punya apa sinopsisnya, saatnya menggunakan AI, ChatGPT, bisa, kalau saya pakai ChatGPT ya, untuk menyusun sinopsis ini menjadi skrip yang bisa jadi panduan produksi. Jadi tinggal ditulis di baris pertama, kalian ingin membuat apa, untuk brand apa, baris kedua durasinya berapa lama, kemudian di bawahnya dibikin story-nya. Nah, kalau di sini sih story-nya biar shocking gitu ya. Ada karyawati yang bercerita tentang pembunuhan yang baru saja ia lihat. Ia masih shock, bercerita dengan terisak, terbata-bata dengan background suara piano pelan dan sedih. Jadi di awal itu ada orang curhat aja sama abang-abang. Tanpa harus dikasih tahu dia curhatnya di mana gitu. Dia jadi curhat aja. Nanti eh, pas dia udah ngomong stasiun Senen, baru atmosfer stasiun muncul. Nah, ini kemudian sinopsisnya 60 detik, kemudian deskripsinya di copy di sini, termasuk pesannya, termasuk talentnya kalian bayangkan siapa. Terus formatnya jangan lupa ada nomor, musik, atau sound effect, atau VO, dan script. Udah, nanti di sini ChatGPT udah tahu kalian mau bikin apa, formatnya kayak apa. Nah, ini jadinya hasilnya dari ChatGPT. Kalau di ChatGPT dibuka dengan musik, piano pelan, nada minor, murah, dan sinematik. Sound efeknya suara malam kota, motor berjalan pelan, ambience jalan. Voice pertama, ada Karawati terisak, napas pendek terbata-bata. Bang, saya masih gemeteran. Tadi itu saya lihat sendiri. Terus ada suara nafas tertahan, hampir menangis, piano berjalan tak pelan. Karyawati ngomong lagi nih suaranya bergetar. Astagfirullah itu belatinya nancep di belakang telinga kanan, Bang. Dalam banget. Saya sampai nggak kuat lihatnya. Terus kemudian ada suara motor lagi, sound efek suara motor melewati gang sempit, jauh terdengar sirine samar. Makin panik dia terbata-bata. Darahnya banyak banget, Bang. Orang-orang pada teriak. Saya takut. Saya cuma pengen cepat pergi dari situ. Ada musik piano lebih tegang lagi, suara napas karyawati, motor melaju stabil, karyawati pelan, voice overnya sambil mengingat kejadian. 1, 2, 3, 4 orang bang lawan satu. Ya Allah, di gang sempit begini lagi bang. Terus yang ke-9, sound effect, suara notifikasi, navigasi pelan, motor mulai masuk ke area jalan yang lebih ramai. Terus ada voice over karyawati yang mulai lega. Stasiun Senen, cepet banget bang, makasih ya. Udah saya bayar pakai GoPay, makasih ya bang. Kemudian musik, piano naik pelan, suasana berubah dari tegang menjadi lega. Tetap serius, sound efeknya motor berhenti halus, ambience stasiun. Narator, suara pria matang, serius tenang, khas iklan transportasi. Di saat perjalanan terasa berat, Goret hadir membantu Anda sampai tujuan dengan cepat dan aman. Narator, tegas, closing, pasti ada jalan dengan Go Right. Nah ini teman-teman. Kalau diperhatikan, skripnya dari ChatGPT ini kan datar ya. Jadi dari awalnya udah ketahuan gitu kalau si karyawati itu naik motor. Jadi nggak ada twistnya. Makanya di sini saya coba hilang-hilangin di bagian awal yang ada naik motornya. Jadi biar orang-orang itu hanya fokus di curhatan karyawati ini dan tepatnya tuh ya orang nggak mikir itu di motor gitu ya. Ya orang curhat aja sama temennya atau sama kakaknya atau sama suaminya. Jadinya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ini saya coba kurang-kurangin.
yang bagian awalnya. Jadi biar orang nggak mikir itu di atas motor. Musik piano pelan nada minor, muram sinematik. Oh alah, sebentar, sebentar, sebentar. Ini masih ada. Saya coba hilangkan dulu ya. Dah, oke, lanjut lagi ya. Nah ini, ya. Jadi ini nih. Jadi tadi ya, di awal, sound-sound yang berbau motor saya hilangin semuanya. Waduh, ini masih ketemu lagi. Sebentar, sebentar, sorry, 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 sorry. Saya perbaiki sebentar. Bentar aja. Masih ada motor-motor ini. Nah, oke. Nah ini ya. Jadi dibuka dengan musik piano, pelan nada minor, muram sinematik. Karyawati terisak, napas pendek terbata-bata. Bang, bang, saya masih gemeteran. Tadi itu saya lihat sendiri. Sound effect napas tertahan, hampir menangis. Piano tetap pelan. Voice over satu, Karyawati yang masih shock dengan suara bergetar. Astagfirullah, itu belatinya. Nancep di belakang telinga kanan, Bang. Dalam banget. Nembus ke otak kayaknya, Bang. Terus Karyawati ini makin panik terbata-bata. Darahnya banyak banget, Bang. Orang-orang pada teriak. Saya takut. Saya cuma pengen cepet pergi dari situ. Musik piano sedikit lebih tegang. Karyawati suaranya pelan seperti mengingat kejadian. Satu, dua, tiga, empat orang lawan satu. Ya Allah, di gang sempit begini lagi, Bang. Terus kemudian baru muncul suara motor. Mulai masuk karena jalan lebih ramai. Karyawati mulai lega suaranya. Masih menangis kecil. Stasiun Senen. Cepet banget, Bang. Makasih ya. Udah saya bayar pakai GoPay. Makasih ya, Bang. Musik piano naik pelan, suasana berubah dari tegang menjadi lega, tetap serius, motor berhenti halus, sama ambient suara stasiun. Terus kemudian naratornya tegas dan closing, pasti ada jalan dengan Go Ride. Gitu ya. Jadi uh, di bagian 80% kita bikin cuma karyawati yang lagi curhat. Udah itu aja gitu ya. Fokus di sana aja. Nah, di akhir-akhirnya baru dimasukin sound effect motor buat bridging masuk ke pesan Go Ride-nya. Begitu. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mulai nulis dengan panduan kanvas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.